main jungler Hayani, semangat. Oke, kita kali ini langsung mulai untuk di games yang pertama. Tim Onyx yang melawan tim RRQ. Oke, kali ini kita lihat dari adanya pemain-pemain tim RRQ maupun tim Onyx, dimana kali ini adanya seorang Izumi Fuyu dengan Hellcard-nya, Gar Exart dengan Chow-nya, Ryukaze dengan Leslie-nya, Prime Cidar dengan Lane-nya, Icha Panda dengan adanya Aurora yang dipakai melawan dari adanya tim Onyx, dimana roster-rosternya terdiri dari Zetian yang dipakai oleh seorang Daijabu, adanya Ruby yang digunakan oleh LC, Caca dengan Angelanya, IM Dik dengan Hayabusanya, dan ditutup Rulgot dengan One God-nya dari tim Onyx yang melawan tim RRQ di games yang pertama. Oke, kali ini dengan adanya di area bottom lane one by one situation antara seorang Ryukaze yang melawan Rulgot. Namun ternyata di area top lane tidak kalah serunya dengan adanya one by one situation mengadu mekanik antara seorang LC melawan Gar. Kali ini Gar one versus Gar. Garnya berusaha untuk mundur dengan adanya freeze masih diaktifkan. Wow, Gar masih dengan adanya flicker shield. Kali ini Gar masih bisa untuk melarikan diri, namun di area bottom lane dengan adanya seorang Ryukaze dan bantuan dari seorang Izumi Fuyu, satu bogil masih didapatkan dan tertakedown sudah Rulgot di area early game. 49.900. 2 game Bang Yu siap. 27. Cek sosial udah masuk. Siap Bang Yu, abis ini ya. Bang Yu 2 game. Oke, habis ini sisa antrian ya teman-teman. Habis ini hanya sisa antrian yang mau isi boleh. Match ketiga masih kosong banyak. Halo Bang Jin, welcome back. Oke, kali ini masih bersanding dengan adanya di area Roboin. Rotasi dari seorang Daijabu yang berusaha untuk melindungi LC. Walaupun LC sudah menggunakan Ruby, durability yang sangat tebal, namun LC masih berusaha untuk dilindungi. Dengan adanya purple yang diambil alih oleh seorang Prime Cidar, Aimdik tidak dikasih kesempatan, namun kali ini Aimdik berambil. Aimdik berhasil untuk mengambil alih purple, namun ternyata digagalkan sudah. Dengan adanya Wings by Wings, oh my god, Shadow Kill, Wave Dragon dibalaskan Tempest of Blade dari ini seorang Prime Cidar yang masih bisa untuk mengcover adanya Crossbow of Tank. Wah, kali ini di area bottom lane Rulgot dengan adanya Crossbow of Tank yang masih gagal. Prime Cidar yang kembali untuk di take down, namun sebagai penggantinya adalah IM Dik. Ada berapa slot lagi ya? Abis ini full, kalau mau di M ketiga lengkap segame aja, kalau mau kosong di M ketiga lengkap segame. Oke, kali ini masih dengan adanya bantuan Angela yang masih berusaha untuk melindungi seorang Rulgot. Ih, cungkring aku kenapa diganti karakternya? Orang aku suka pakai cungkring Roblox. Roblox aku diganti-ganti karakternya. Awas Pencaster. Oke, kali ini orang cungkring aku masih dengan adanya turtle di turtle yang pertama dan adanya Sky Piercer dari seorang IM Dik. Mari kita semua terlebih dahulu agar semua tim terlihat jelas. Kali ini dari adanya seorang Prime Cidar yang masih berusaha untuk menyentuh ke area turtle di turtle yang pertama. Grand Opening of the Turtle, perebutan antara seorang IM Dik yang melawan Prime Cidar, namun sepertinya kali ini Prime Cidar berusaha untuk mengambil alih dengan adanya The Way of Dragon. Prime Cidar masih berhasil untuk mendapatkan satu buah kill. Time sudah kembali dibuka dan one last hit, namun IM Dik yang masih bertahan sudah ia berhasil untuk mendapatkan satu buah kill, walaupun ia pun kembali untuk di take down. Kali ini 2-1 terjadi. Adanya Angela dari seorang Caca melindungi LC, namun LC tidak kembali untuk dilindungi. Icha masih berhasil untuk mendapatkan satu buah kill di area top lane beserta kecoa dari seorang Izumi Fuyu. Izumi Fuyu masih dengan adanya Hellcard yang digunakan. Dan di area bottom lane adanya seorang Rulgot yang masih bertahan kali ini dengan menggunakan one-one-nya. Masih berusaha untuk mendapatkan jungle agar item-item yang semakin lengkap didapatkan oleh seorang Rulgot. Adanya Corrosion Skate diamankan dari seorang Izumi Fuyu dan memasuki ke area bottom lane. Glowing One yang diamankan oleh seorang Icha kali ini masih bertahan Icha di area bottom lane dengan adanya seorang Caca dan Icha bersanding sudah. Angela dengan adanya Aurora, Angela X Aurora ya. Abis ini full M3 kosong, M3 kosong. Abis ini full M3 kosong. Oke, kali ini masih dengan ada tendangan si Madun.
Tendangan si Badut dari seorang Gar. Kali ini Gar langsung mengarahkan dirinya ke area top lane, di mana Turtle yang nantinya akan hadir sekitar 40 second ke depan. Masih dengan adanya di area bottom lane, adanya seorang robot yang masih berusaha untuk menjalankan adanya wave minion, menghancurkan outer turret di area bottom. Namun ternyata invasi kembali itu dihadirkan dengan adanya red buff yang diambil alih dari adanya seorang Icha Panda. Icha Panda yang masih saja bertahan dengan adanya pasif yang masih dimiliki dari seorang Icha Panda, dengan adanya Aurora yang digunakan dan outer turret berhasil untuk dimainkan. Outer turret dimainkan dari seorang Gar, objektivitas yang berhasil untuk dikendalikan dari seorang Gar dan masih bertahan sudah dengan adanya seorang IMD berhasil untuk mendapatkan adanya purple buff milik dari seorang Brian Cidar. Lane tanpa purple buff kali ini seperti bermain tanpa caster, dan kali ini Gar yang dituju. One last hit menuju ke area seorang Gar. LC masih dengan adanya perlindungan dari seorang Caca, combo nomor 2 bucin antara Caca dan LC. Oke, kali ini masih dengan adanya robot yang masih bertahan beserta seorang Ryukaze dengan Leslie-nya. Leslie dari seorang Ryukaze di area early game yang tidak menunjukkan taringnya, namun ia masih bertahan sudah. Dan kali ini kita masih kembali lagi dengan adanya tim RRQ maupun tim Onyx yang masih bertahan untuk mempertahankan adanya kemenangan. Berserker Fury sebagai item pelengkap dari seorang Prime Cidar. Dan kali ini kita semua terlebih dahulu dengan adanya Izumi Fuyu yang bertahan, namun ternyata LC melakukan rotasinya ke area bottom lane dengan Ruby-nya. Perbuatan retribution lagi-lagi terjadi, knockout yang sangat cantik di Way of Dragon. Icha Panda masih berhasil untuk mengcover Icha. Oh, Icha dengan adanya satu kill yang didapatkan. Fleeting time from Caca. Caca dengan Angel-nya. Caca masih bertahan sudah. Dan kali ini outer turret di area mid lane yang sepertinya mulai untuk diambil alih dengan adanya red buff yang dimiliki. Red buff dari seorang Izumi Fuyu. Prime Cidarnya bertahan. Red buffnya diambil alih oleh seorang Prime Cidar. Namun kali ini IMD harus kehilangan red buffnya. Prime Cidar bertahan sudah, masih dengan adanya Ryukaze yang mendapatkan outer turret di area mid lane. Tempas obleknya terkonek. IMD shadow killnya masih gagal. Tempas oblek from Prime Cidar membuahkan hasil. Satu kill masih didapatkan. Cacanya ikut berhasil untuk melindungi. Oke, kali ini masih dengan adanya di area bottom lane, di mana dari adanya seorang robot berusaha untuk melakukan clearing ke area wave minion yang berada di area bottom lane. Dengan adanya seorang Ryukaze berusaha untuk membuka mapping menuju ke arah seorang Rogot. Rogotnya harus dipukul mundur. Outer turret hanya tersisa di area bottom lane, di mana objektivitas yang selalu dimainkan dari tim RRQ. Masih dengan adanya Way of Dragon dari seorang Gar. Satu buah kill yang masih didapatkan Hunter Strike dari seorang Gar. Kali ini masih menuju ke area Prime Cidar. Dengan adanya Cidar Prime dengan menggunakan linknya, ia masih saja bertahan dan di area bottom lane, di mana outer turret yang sepertinya mulai untuk menjadi sasaran dari seorang Ryukaze. Masih dengan adanya seorang Ryukaze yang bertahan. Izumi Fuyu dengan kocoannya. Izumi Fuyu, dan di area bottom lane outer turret yang berhasil untuk dibongkar. Izumi Fuyu, hati-hati Izumi Fuyu. LC-nya masih gagal untuk mendapatkan satu buah tarikan menuju ke arah seorang Izumi Fuyu. Bahkan tim Onyx harus kehilangan satu buah outer turret di area bottom lane. Dengan adanya Turtle yang sudah berubah menjadi Lord di Lord yang pertama, tim Onyx maupun tim RRQ mereka langsung mengarahkan diri ke area Lord, harus melihat ke area mini map. Adanya laning jauh yang lagi-lagi dimainkan dari seorang Izumi Fuyu dengan kecoanya, yaitu dengan Hellcard-nya Darkness ke-8 yang nantinya dihasilkan dari seorang Izumi Fuyu, dan satu buah kill from Ryukaze yang masih didapatkan. Dia menang lagi dan lagi. IMD kembali untuk terpick off, dan di area inner turret hanya tersisa di area bottom lane, di area mid lane, dan di area top lane. Sedangkan tim RRQ mereka masih mempertahankan kemenangannya dengan turret-turret yang masih tersisa. Oke, kali ini Icha Panda yang masih bertahan dengan Aurora-nya di area mid lane, looking ke area serang Icha. Masih dengan adanya Lord yang sudah mulai untuk dihadirkan di Lord yang pertama, namun sepertinya tim RRQ tidak ingin mendapatkan adanya Lord tersebut. Padahal tim RRQ memiliki kesempatan yang sangat-sangat besar untuk mendapatkan Lord. Oke, masih dengan adanya Hunter Strike dari seorang IMD, dan di area top lane di mana Rogot yang harus dipukul mundur. Izumi Fuyu tidak ingin terlalu berkompet menuju ke area top lane.
dengan adanya Lord yang sudah mulai untuk diset dari tim RRQ, dan Lord yang pertama sepertinya akan diamankan dari tim RRQ tanpa invasi maupun perebutan retribution. Tim RRQ yang semakin di depan, perbedaan gold yang sangat-sangat jauh kali ini sekitar 6.000 gold. Masih dengan adanya IMD retribution from Prime Cheddar, Icap ada yang berhasil untuk mendapatkannya. Mari kita zoom out, tempo sobat dari diserang Prime Cheddar ke join Prime Cheddar, tempo sobat yang sangat berpengaruh, sangat-sangat bagus. Ryukase dengan coverannya, bahkan kali ini backdoors dari seorang Izumifuyu, satu lagi Izumifuyu harus di shutdown dari seorang Caca dengan Angelanya. Satu gokil masih didapatkan oleh seorang Caca dengan Flash of the Oasis sebagai item pelengkap dari seorang Caca. RRQ Sonic mulu, Pepe gak berubah-ubah. Soalnya last gamenya setelah end gamenya cuman ada video RRQ sama Onyx doang, Black. Oke, kali ini kita lihat masih dengan adanya Lord yang berjalan di area top lane, inhibitor turret yang hanya tersisa di area mid dan di area bottom lane, tidak ada lagi inner turret yang tersisa. Dengan adanya perbedaan gold yang makin terlihat jauh, kali ini sekitar 9.000 gold, dimana dengan adanya turret yang berhasil untuk dibongkar dieliminasi dari tim RRQ sekitar 6 buah turret. Masih dengan adanya seorang Rulgot yang berusaha untuk mengaktifkan adanya crossbow of tank. LC berusaha untuk membadari open invasi dari adanya seorang LC dengan Ruby-nya. Ruby berusaha sekuat mungkin untuk menzoning, membadani, namun kali ini inner turret kembali itu dibongkar dan hanya menyisakan inhibitor turret saja dari tim Onyx yang terus-menerus melakukan defensifnya, karena ketika ia melakukan ofensifnya justru malah keblunderan yang didapatkan. Kali ini kita lihat dengan adanya seorang Prime Cheddar, apakah ia mampu untuk menusuk Wishing Lantern dari seorang Ica Panda. Dengan adanya Divine Glove from Izumifuyu, looking ke arah seorang Prime Cheddar yang masih bertahan menjalankan adanya wave minion di area top lane. Objektivitas yang terus-menerus dimainkan. Masih dengan adanya kita lihat dari segi item, dengan adanya gold tertinggi yang diamankan dari seorang Prime Cheddar dengan linknya, di mana kali ini Prime Cheddar yang berhasil untuk membeli adanya Berserker Fury, Husklaw maupun Endless Battles. Sedangkan kali ini dari adanya tim Onyx, gold tertingginya dikuasai oleh seorang Wanwan dari seorang Rulgot, di mana kali ini Rulgot dengan adanya Corrosion Skate, Windtalker, adanya Husklaw dan beberapa pecahan item yang belum sempurna. Kali ini masih dengan adanya tempo sobat looking ke area seorang Rulgot yang masih berusaha untuk mengaktifkan adanya crossbow of tank, namun ternyata ia tidak ingin terlalu masuk karena kali ini damage dari adanya tim RRQ yang begitu sangat-sangat menyakitkan, bahkan crowd control yang dihasilkan dari seorang Gar. Crowd control from Gar. Oke, kali ini kita lihat kembali masih dengan adanya pertahanan dari adanya seorang Rulgot membuka crossbow of tank-nya. Rulgot satu kill masih didapatkan dengan crossbow of tank-nya, dengan adanya Tempest of Blitz dari adanya seorang Prime Cheddar yang masih bertahan dengan adanya wow Prime Cheddar gelo dengan link seorang Prime Cheddar. Rulgot pun masih berhasil untuk membalaskannya. Lightning Torrential dari seorang Daijabu, Lord yang sudah mulai muncul untuk di Lord yang kedua, Ica Panda. Adanya seorang Ica Panda dengan auroranya yang begitu sangat menyebalkan, begitu sangat membuat freeze dari tim Onyx. Kali ini tim Onyx langsung mengarahkan diri ke area Lord. Apakah terjadi perebutan retribution antara tim Onyx maupun tim RRQ? Kita lihat dengan adanya perebutan retribution antara seorang Prime Cheddar yang melawan IMD, dan kali ini bertahan sudah IMD ke retributionnya. IMD Daijabu yang berhasil untuk mendapatkan Lordnya. Pemegang retribution dari kedua tim tidak berhasil untuk mengambil alih Lord di Lord yang kedua. Daijabu berhasil untuk mengamankannya. Oke, kali ini masih bertahan. Masih dengan adanya tim Onyx yang masih bertahan.
Walaupun memang kemenangan di depan mata sebenarnya. Kemenangan di depan mata dari tim RRQ ya. Bukan di depan tim Onyx sebenarnya. Namun kali ini tim Onyx masih berusaha sudah untuk mempertahankan kemenangannya. Masih dengan adanya inhibitor turret yang tersisa dari tim Onyx. Namun kali ini tim Onyx mereka berhasil untuk mendapatkan adanya outer turret di area top lane dan di area bottom lane. Masih dengan adanya Windtalker from Izumi Fuyu, kita lihat Izumi Fuyu yang harus mundur terlebih dahulu, mundur alon-alon. Jangan terlalu overcommit, justru malah keblunderan nantinya yang akan didapatkan. Masih dengan adanya wave minion yang berjalan secara pre-lane yang berusaha untuk mengambil ke area inhibitor turret top lane, mid lane, dan di area bottom lane, dimana Caca dengan Angela-nya membeli adanya Holy Crystal. Kali ini damage magic dari seorang Caca yang sudah mulai untuk berpengaruh. Kita lihat Gar menahan adanya The Way of Dragon dengan adanya shield yang begitu sangat tebalnya. M2 full dead, udah gua tulis 2. Udah gua tulis 2, Cin. Udah gua tulis 2. Oke, kali ini kita lihat lagi dan lagi. Masih dengan adanya open invasi yang terjadi di area mid lane. Namun tim Onyx dengan adanya Igrey masih bisa untuk melindungi Ruby. Oke, kali ini Ruby dengan Igrey-nya atau Igrey dengan Ruby-nya ya, yang berhasil untuk membeli adanya War X, Athena Shield. Wow, ini item defensif ya sepertinya dari seorang Ruby, karena memang Ruby saja yang mampu untuk membadani, menzoning, open invasi, open map. Dan kali ini kita lihat dengan adanya wave minion dijalankan oleh seorang IMD. Namun kali ini IMD berusaha untuk recalling, namun ternyata digagalkan oleh seorang Prime Cheddar. Prime Cheddar masih berhasil untuk mendapatkan satu buah kill menuju ke area seorang IMD. Prime Cheddar dengan linknya yang sudah mulai untuk taunting dari tim Onyx. Dan kemenangan seperti yang mulai itu di depan mata dari tim Onyx. Namun tim RRQ, namun tim Onyx tidak menyerah begitu saja. Masih dengan adanya Lord yang sudah mulai untuk muncul diamankan dari tim RRQ. Kita lihat Retribution apakah mampu untuk didapatkan. Prime Cheddar looking ke area Retribution from Prime Cheddar. Namun di area bottom lane dengan adanya seorang IMD yang sudah tereliminasi, IMD tidak berani untuk mengambil alih ke area Lord karena ia sedang tereliminasi. Kali ini tidak ada yang namanya perebutan Retribution. Lord yang berhasil untuk diambil alih dari tim RRQ seluas mungkin. Masih dengan adanya kita lihat tarikan yang masih ditahan, namun ternyata dua Dragon from Gar. Tarikan yang sangat cantik dibalikan keadaannya oleh seorang IMD. Satu kill masih didapatkan dengan adanya tarikan from LC. Dengan adanya tarikan from LC dan ultimatum dari seorang Icha Panda. Temples of Light Prime Cheddar yang bertahan sudah, namun Caca. Satu buah kill dari seorang Caca dengan bantuan LC. Ruby LC, oh my god, double kill dengan adanya combo kedua bucin antara seorang LC dan Caca. Dan kali ini kita lihat adanya seorang robot yang masih berhasil untuk mendapatkan adanya killing spree. Semakin late game, robot semakin sakit, semakin menuju area late game kali ini dengan adanya menit yang ke-18, perbedaan gold yang hanya sekitar 5.000 gold. Tim Onyx mereka berusaha untuk menyeimbangi dari segi gold, menyeimbangi kedudukan dari segi gold. Dan kali ini Daijobu looking kembali dari adanya seorang Daijobu yang masih berhasil untuk mendapatkan adanya satu buah kill. Masih dengan adanya Holy Crystal yang didapatkan, going on from Caca. Dengan adanya outer turret yang bertahan sudah, outer turret yang kembali itu dibongkar di area mid lane. Looking ke arah seorang Gar yang dituju, Garnya harus dipukul mundur. LC masih berhasil untuk membongkar adanya inner turret, namun ternyata inhibitor turretnya, wow, inhibitor turretnya kembali dibongkar. Recall guys, ini wow, minionnya banyak banget. Wave minion yang sangat banyak membuat tim Onyx kewalahan. Kali ini tim Onyx bingung antara nge-war atau melakukan pembersihan terhadap wave minion. Kita kasih tepuk tangan agar tim Onyx dan tim RRQ yang semakin bersemangat kali ini untuk di games yang pertama. Masih dengan adanya seorang Gar
yang berusaha untuk bersembunyi di area ambush, namun kali ini Agar, oke kita lihat dari seorang Gar masih berusaha untuk memancing adanya ketriggeran dari seorang LC, tidak membuka adanya The Way of Dragon, namun ternyata bantuan dari seorang Caca. Kali ini Caca pun harus berusaha untuk berhati-hati. Rulgotnya menyeimbangi, Rulgotnya mengcover, crossbow of tank di depan mata Rulgot, crossbow of tank satu kill didapatkan dari seorang Rulgot. Ada satu eliminasi, Ryukaze dibadaninkah? Oh my god, Zai Jobunya justru harus terpick up dengan hadirnya seorang Prime Cidar, dan kali ini Izumi Fuyu kembali untuk menjadi balasannya, di mana adanya seorang IMD yang masih bertahan dan mendapatkan satu buah kill dengan Hayabusa God-nya. Oke, kali ini masih dengan adanya Tempest of Blade yang berhasil untuk dibuka dari seorang Prime Cidar. Kali ini Prime Cidar masih bertahan sudah di area bottom lane. Dengan adanya Lord yang sudah mulai untuk muncul, 2 versus 2 terjadi, dan kesempatan yang sangat besar dari seorang Prime Cidar untuk mendapatkan Lord di Lord yang ketiga, di mana kali ini di Lord yang keempat ya. Lord pertama diamankan dari tim RRQ, kedua diamankan tim Onyx, dan ketiga pun diamankan dari tim RRQ, dan sepertinya untuk di Lord yang keempat kembali untuk diamankan dari tim RRQ. Ini lihat game ini guys kayaknya. Oke, masih dengan adanya Winter Transition dari seorang Icha Panda memberikan efek freeze setidaknya agar tidak terkena tarikan dari seorang Grey ataupun Ruby dari seorang LC. Kali ini kita lihat dengan adanya Duel of Dragon. Oh my god, lagi dan lagi Icha Panda masih berhasil untuk menggoreng Line of Down. Satu bukil masih didapatkan, Roswell Meteor dari seorang Gar, dan kali ini invasi sepertinya akan terjadi ketika Lord nantinya akan muncul. Free lane-nya pun dijalankan 4 versus 5 tim Onyx. Apakah mereka mampu untuk menahan kekalahannya dan menjadi satu kemenangan? Namun ternyata Tempest of Blade open invasi dibalaskan dengan IMD dengan Shadow Kill-nya, satu kill masih didapatkan, 4 versus 4 terjadi. Prime Cidar bertahan, Rulgot-nya kembali untuk mengaung. Wow, satu buah kill didapatkan. Immortality-nya terpecahkan dari seorang Rulgot. Rulgot pun harus dipukul mundur, namun ternyata Ryukaze masih berhasil untuk menggoreng. Satu buah kill diamankan oleh seorang Ryukaze, dan di depan mata Prime Cidar double kill Ryukaze, triple kill di depan mata Ryukaze, dan kemenangan diamankan dari adanya tim RRQ dengan double kill dari seorang Ryukaze. RRQ Team mereka berhasil untuk memenangkan pertandingan untuk di games yang pertama.